Halo Sobat MSK, welcome back to my YouTube channel. Kali ini, aku bakal bahas sejarah dan konflik Israel menyerang Palestina. Nah, gimana aja ya? Penasaran kan? So please watching this video. Jadi gini teman-teman, kenapa sih Israel terus menyerang Palestina? Sehingga apa aja dampak yang terjadi pada Palestina? Mari kita bahas. So, Israel masih terus melakukan serangan ke Palestina hingga hari ini. Nah, serangan ini menyebabkan ribuan orang Palestina meninggal dunia dan membuat jutaan orang mengungsi. Kasian banget sih. Lalu, perang tersebut dituding sebagai tindakan kolonialisme yang dilakukan oleh Israel ke Palestina. Menurut laporan Al Jazeera gitu, guys. Nah, Israel mendeklarasikan perang setelah serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya oleh kelompok bersenjata Palestina yaitu Hamas pada tanggal 7 Oktober 2023. Nah, serangan yang dilakukan oleh Hamas ini menewaskan lebih dari 800 warga Israel. Sedangkan Israel itu sendiri melakukan serangan balik ke Gaza, ke jalur Gaza, dan memakan ribuan banyak orang gitu. Kalau tadi kan Palestina ke Israel hanya 800. Nah, kalau Israel ke Palestina itu memakan ribuan orang gitu kan, lebih dari 800. Nah, serangan Hamas yang meluncurkan ratusan rudal ke Israel tidak terjadi begitu saja. Ada sejarah panjang yang melatar belakangi serangan Hamas tersebut gitu. Nah, serangan Hamas terhadap Israel dan serangan Israel di Gaza sebagai balasannya merupakan eskalasi lain dari konflik panjang yang telah menewaskan ribuan orang. Nah, konflik ini bermula Israel menuntut Timur Tengah sebagai wilayah kekuasaannya lah. Terus tuntutan tersebut dikabulkan oleh PBB pada tanggal 29 November 1947 gitu. Nah, pada saat itu PBB menyetujui tuntutan Israel yang membagi Palestina menjadi negara-negara Arab, Yahudi, dan internasional di Yerusalem, atas Yerusalem gitu kan. Nah, para pimpinan Yahudi menerima rencana tersebut dengan memberikan mereka 56% tanah Palestina. Jadi dikasihin gitu sama PBB itu ke Israel tuh tanah sebagian 56% tanah Palestinanya tuh. Namun tuntutan Israel tersebut ditolak oleh warga Palestina dan negara-negara Arab dimobilisasi untuk mencegah pembentukan negara Israel. Nah, kejadian itu menyebabkan Perang Arab Israel pada tahun 1948. Ketika perang berakhir nih, Israel sudah menguasai sebagian besar wilayah bekas kekuasaan Inggris, termasuk menguasai sebagian besar wilayah Yerusalem. Jadi Israel tuh serakah banget gitu ya, mau menguasai seluruh tanah Palestina lah ya. Itu udah merampas hak asasi juga gitu loh. Hak asasi sebagai manusia dalam penindasan dan perampasan gitu kan. Namun demikian, pimpinan arus utama Palestina masih menginginkan kesepakatan damai dan mencari solusi atas konflik dua negara ini. Nah, orang Yahudi terus membangun pemukiman di tanah yang diduduki. Nah, jadi tuh orang Yahudi tuh kayak makin ngeyel gitu kan. Makin antek Yahudi tuh kayak ini kayak gimana ya, makin ngeyel tuh kayak malah membangun sebuah gedung yang besar gitu kan, gedung yang tinggi. Sedangkan di Palestina itu sendiri kan terbatas ya tanahnya tuh kayak gitu. Nah, Hamas yang merupakan kelompok bersenjata di Palestina untuk pertama kali hendak merebut kembali wilayah Palestina yang diduduki oleh Israel selama puluhan tahun itu dengan meluncurkan roket pada tanggal 7 Oktober 2023. Begitu. Lanjut. So, check it out. Nah, pada saat berdirinya negara Israel tahun 1448, warga Palestina mengalami penjajahan, penindasan, dan pengusiran.
yang dilakukan oleh tentara Zionis Israel. Umat muslim Palestina diusir dari kampung halamannya. Tanahnya itu dirampas dan diperlakukan sangat kejam oleh tentara Israel. Sangat tidak wajar ya. Nah, Israel dengan kuku ingin merebut Yerusalem, yaitu Baitul Maqdis. Bahkan, bukan hanya Yerusalem, wilayah yang lain sudah lama ditinggali oleh warga Arab Palestina, ingin dikuasai juga oleh Zionis Israel. Nah, motivasi dalam menguasai Palestina, sebab menganggap itu tanah yang dijanjikan bagi mereka. Nah, dari situlah konflik Israel dan Palestina sampai saat ini, makin memanas. Nah, ternyata ada surat Al-Quran yang menjelaskan tentang kisah Palestina dan Israel. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 26, yaitu yang bunyinya seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fa innama maharramat 'alaihim arba'ina sanatan yatihuna bil ardi fala tasya' qaumil fashiqin. Shadaqallahul azim. Yang artinya Allah berfirman, jika demikian maka negeri itu terlarang buat mereka selama 40 tahun. Selama itu mereka akan mengembara kebingungan di bumi. Maka janganlah engkau Musa bersedih hati memikirkan nasib orang-orang yang fasik itu. Sadaqallahul azim. Barakallahu fikum. Jadi Masya Allah ya, dalam Islam tuh udah ada Quran dan artinya serta syarat-syaratnya yang menjelaskan tentang peperangan tersebut gitu. Nah, segitu aja mungkin konten kali ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.